Halo kelas, saya baru belanja dari supermarket. Salah satunya saya lihat produk baru yang ini. Tahu nggak kalian kalau di kemasan ini ada banyak sekali elemen-elemen yang khusus hanya ada di kemasan. Contohnya, saya ke situ ya. Tahu nggak apa fungsinya, apa maknanya, dan harus ada atau nggak di tiap kemasan kita? Hari ini kita akan bahas itu ya. Yuk, sama-sama kita belajar. Yang pertama ada barcode. Secara definisi, barcode adalah kode yang bentuknya kombinasi tebal tipis garis vertikal. Dia merupakan identitas produk. Bagaimana dia bisa jadi identitas produk? Nanti kita cari tahu lebih lanjut. Bentuknya seperti ini. Ada pertanyaan yang menarik. Apakah semua kemasan perlu barcode? Bisa ya, jika dia dijual di toko modern yang cara input ke data kasirnya dengan cara scan barcode. Tapi sebaliknya, kalau kita jual produk kita cuma dengan dari rumah ke rumah, kita jual langsung, jual di e-commerce yang cara pembayarannya tidak menggunakan scan barcode, maka barcode tidak menjadi satu elemen yang wajib buat desain kemasan kita. Kalau produk kita dijual di supermarket, tapi tidak ada barcode-nya bagaimana? Apakah bisa dijual? Secara teknis tidak. Supaya tetap bisa dijual, si toko biasanya akan membuatkan stiker barcode dari tokonya, ditempel di produk kita, supaya produk kita bisa di-scan saat ada konsumen yang membeli. Impact-nya ke produsen apa? Ya, tentu saja kita harus bayar lebih, kita harus bayar produksi dari stiker barcode-nya ke toko yang menjual produk kita. Oke, kita kuak lebih lanjut, barcode ini apa? Kalau kita bicara tentang kemasan, maka kita akan akrab dengan dua jenis barcode ini. Yang pertama adalah EAN 13, ini biasanya digunakan untuk primary pack atau kemasan konsumen. EAN adalah singkatan dari European Article Number, sedang 13 adalah jumlah digit yang ada di bawah barcode-nya. Satu lagi adalah yang kita sebut ITF 14, ITF 14. Sama seperti yang 13, 14 adalah jumlah digit di bawah barcode-nya. ITF adalah singkatan dari Interleaf 2 to 5. Nah, barcode ini digunakan sebagai barcode pada kemasan distribusi. Jadi katakanlah kalau kita punya satu kardus Indomie kari ayam yang di dalamnya terdiri dari 48 bungkus single produk, maka di bungkus dalamnya, di single produknya, kita akan pakai barcode EAN 13. Sementara di kardus luarnya, di kemasan distribusinya, kita akan pakai barcode ITF 14. Kali ini yang akan kita bahas lebih jauh hanyalah yang ada di kemasan premiernya. Kita akan bahas tentang EAN 13. Kenapa? Karena sebagai desainer grafis kemasan, kita akan banyak sekali berkecimpung dengan barcode ini nantinya. Karena biasanya kemasan primer lah yang butuh desain grafis yang unik dan menarik dibandingkan dengan kemasan distribusi. Kita lihat film berikut ini untuk memberi gambaran yang lebih jelas tentang apa sih barcode EAN 13. A normal barcode has 95 bars that are either black or white. The first 3 always look like this, the middle 3 always look like this, and the last 3 always look like this. That's to differentiate the different sections. The remaining 84 bars are split into groupings of 7 in order to make 12 sections. Each grouping of 7 correspond to a number. For example, this means 0, this means 1, this means 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9, unless they're on the right side, because simplicity sucks. For the groupings of 7 on the right, this means 1, this means 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9. Got it? Good, because the main difference between the codes for numbers on the left and the codes for numbers on the right is the number of white bars. For example, the code for 6 on the left has 2 white spaces, while the code for 6 on the right has 5 white spaces. For 9, it's 4 on the left and 3 on the right. You might see a pattern. All the codes for numbers on the left have even numbers of white spaces. All the codes for numbers on the right have odd numbers of white spaces. This is so, if the code is upside down, the scanner knows to read the code from the opposite direction. If it sees the codes with odd numbers of white spaces on the left, the machine knows to start reading from the right. But before being able to make barcodes, you need a company prefix, because the first bit of any barcode is devoted to identifying the company that makes the product, and then the first 3 digits of that identify the country where that company is from.
For example, this cream cheese, which was one of 5 things in my fridge, starts with country code 622, which corresponds to Switzerland, where the European headquarters of the manufacturer, Mondelez International, is. Each country worldwide has its own code. But don't worry, America, you're still number 1. But also 2 through 19, 30 through 39, and 60 through 139 because big countries need lots of codes to allow for lots of companies. After the country code comes the company code, but the number of digits varies. Basically, whatever space that isn't filled by the company prefix, with the exception of the 12th digit, can be used for product codes. So, the GS1 organization prices the company codes based off their length. You can buy a 10-digit company prefix, which includes the country code, for only $250 since there are 10 million of them for each country code. But then you would only have 1 free digit left, so you could only have 10 different products. Therefore, if you're a much bigger company, you want to have a much shorter prefix. So, GS1 sells company prefixes as short as 6 digits, but they cost $10,500 since there are only 1,000 of them out there for each country code. With a 6-digit company prefix, you can have as many as 100,000 different products. The product codes, living here between the company prefix and the 12th digit, don't really have a common standard, so each company can set their own codes. They all go into a central database, so any store worldwide selling this cream cheese, for example, can know the code. But then there's this 12th digit. This is there to make sure that the scanner read the rest of the digits correctly. It's called the check digit. What you do to calculate the check digit is to add the numbers from all the odd number positions, multiply by 3, add the even number digits, and then subtract that number from the nearest multiple of 10. Easy, right? At least if you're a machine. If the result equals the final number, the machine knows that it read the barcode. Oke, filmnya sudah cukup jelas, penuh dengan data dan angka. Jadi, seperti tadi sudah diceritakan di film tersebut, 3 angka pertama dari barcode EN13 adalah kode negara. 899 adalah kode negara Indonesia, jadi kalau barcode yang dikeluarkan dan diregister di Indonesia, dia akan punya kode 899. Kemudian 4 angka berikutnya adalah kode produsen. 5 angka berikutnya adalah kode produk. Ini bisa berisi tentang varian, brand, dan lain-lain. Tadi di film juga kita sudah bisa tangkap bahwa ada beberapa kombinasi yang bisa kita gunakan tergantung kapasitas keuangan perusahaan. Mau yang mahal, kita bisa bayar dan kita bisa bikin ribuan atau ratusan ribu barcode untuk perusahaan kita. Sebaliknya kalau produk kita tidak banyak dan budget kita terbatas, kita bisa pilih yang variasi barcode-nya lebih sedikit untuk perusahaan kita. Angka terakhir ini disebut check digit. Ini fungsinya adalah untuk scanner barcode menentukan apakah dia sudah men-scan semua angka ini dengan benar. Tadi di film ada rumus manualnya. Ini ditambah ini, dikali ini, dikurangi, dan sebagainya, sehingga akhirnya muncul check digit. Apakah kita harus hafal seperti itu? Tidak. Ya, karena apa? Karena di software barcode, begitu kita masukkan 12 angka ini, lalu kita enter, dia akan memasukkan check digitnya secara otomatis. Oke. Yang penting buat desainer grafis adalah bagaimana kita menggunakan barcode ini. Pertama, ukurannya. Ukuran ideal yang sebisa mungkin kita gunakan adalah 100%. 100% pada barcode EN13 merujuk pada lebar horizontalnya dari sini ke sini. Ini adalah lebar barcode-nya. 100% berarti dia sekitar 38 mm. Tapi kan ada kemasan-kemasan yang labelnya sangat kecil sehingga kalau kita taruh barcode ukuran 38 mm, dia akan tidak cukup atau akan memakan tempat terlalu banyak. Boleh nggak kita kecilin? Boleh. Boleh sampai seberapa kita mengecilkannya? Usahakan maksimal 80%. Jadi jangan lebih kecil dari itu. Kenapa? Karena makin kecil ukuran barcode-nya, kemungkinan gagal scan-nya akan makin besar. Kalau diperbesar boleh nggak? Ya boleh, tapi kan jadi makan tempat. Kalau kita bisa pakai 100%, pakailah 100%. Kalau tidak bisa, harus lebih kecil, pakailah dengan ukuran maksimal pengecilannya 80%. Sekarang kalau tadi kita bicara soal lebarnya, terus tingginya berapa? Sepanjang memungkinkan, gunakan tinggi barcode 16 mm. Tinggi barnya 16 mm. Itu akan aman untuk di-scan. Boleh nggak lebih pendek dari itu untuk kemasan-kemasan yang lebih kecil? Sejauh ini, saya menemukan ada yang pakai barcode tingginya cuma 10 mm. Itu masih applicable, walaupun tidak lagi ideal. Lebih pendek dari itu boleh nggak?
Sebaiknya tidak. Kenapa? Karena makin pendek barnya ini, kemungkinan sulit di scan-nya akan makin tinggi. Kemungkinan gagal scan-nya akan makin tinggi. Jadi, lebar 100% atau 3,8 cm, tingginya 16 mm atau 1,6 cm, itu yang ideal. Kalau nggak bisa, lebar boleh 80%, tinggi boleh 10 mm. Kemudian barcode dibaca dengan cara kontras warna. Jadi makin kontras warnanya akan makin mudah dia dibaca. Nanti di belakang ada beberapa warna yang bisa dibaca oleh barcode scanner. Tapi untuk gampangnya, kalau kita bisa gunakan warna hitam di atas dasar putih, gunakan itu. Itu adalah warna yang paling aman dan paling mudah untuk di-scan oleh barcode scanner. Lokasi penempatan juga ada pengaruhnya. Nanti kita bahas di belakang, ada beberapa lokasi yang sebaiknya tidak kita letakkan barcode. Nah, kalau saya punya dua kemasan seperti ini, yang satu menerapkan barcode secara horizontal, yang satu barcode-nya dibikin vertikal. Kemasannya adalah kemasan di area ini yang berbentuk silinder, berbentuk tabung. Dari dua posisi barcode ini, mana yang lebih mungkin lebih mudah dan lebih aman untuk di-scan dengan baik? Untuk melihat ini, apa impact-nya, kita coba lihat di slide berikutnya. Kita coba rubuhkan botol ini ke belakang, sehingga kita akan lihat dari bagian bawah botolnya. Penampakan barcode-nya akan seperti ini. Pengaruhnya apa? Arah scanner barcode akan mengarah dari satu sisi saja. Sehingga di sisi yang miring seperti ini, lebar bar yang tadinya lebar ini akan dibaca lebih kecil karena sudutnya jadi sudut miring. Nah, ini lebih mungkin terjadi distorsi yang mengakibatkan gagal scan pada barcode-nya. Apalagi kalau radius lingkarannya semakin kecil, itu akan semakin mungkin barcode-nya jadi gagal scan. So, kalau kita punya dua kemasan seperti ini, posisi yang vertikal seperti ini akan lebih aman untuk di-scan barcode-nya dibanding posisi yang horizontal. Walaupun, kalau radiusnya cukup besar seperti ini, mungkin tidak terlalu jadi masalah. Tapi kalau radiusnya kecil, misalnya kita buat barcode di spidol outline 70. Nah, kalau kita buat horizontal seperti ini, kemungkinan besar barcode-nya tidak akan bisa di-scan. Jadi kita harus bikin barcode-nya dalam posisi vertikal seperti ini. Ini adalah tempat-tempat yang sebaiknya tidak kita gunakan. Yang pertama, kita bilangnya sealed area. Sealed area ini apa sih? Sealed area ini adalah area yang akan terkena seal pada proses pembuatan kemasannya. Kenapa ini sebaiknya tidak ditempati barcode? Karena area yang di seal ini kan dipanaskan. Proses pemanasan ini akan membuat sedikit banyak ada perubahan ukuran, ada yang mengkerut di area ini. Kalau ada barcode di situ, lalu saat di seal material kemasannya mengkerut, maka barcode-nya akan ikut mengkerut. Barcode yang berubah ukurannya ini akan berpotensi gagal untuk di-scan. Oke, yang kedua adalah hidden area. Kita juga sebaiknya tidak menempatkan barcode di area yang mungkin tertutup oleh bidang kemasan yang lain. Seperti pada contoh saset ini. Di bagian belakangnya, kalau center seal seperti ini, ada bagian yang bisa melipat ke kiri dan ke kanan. Jangan kita tempatkan barcode di area yang nantinya ketutupan. Ini bisa di-scan nggak? Bisa, tapi oleh kasirnya dia harus membuka bagian flap yang menutupi ini dulu, baru dia bisa men-scan barcode-nya. Ini menyulitkan. Jadilah desainer yang memudahkan pekerjaan orang lain, bukan yang menyulitkan pekerjaan orang lain. Yang terakhir yang sudah kita bahas tadi, jangan tempatkan barcode di area yang punya lengkung yang cukup tajam. Extreme curve area. Kenapa? Karena ini akan berpotensi gagal di-scan. Scannernya akan sulit untuk menjangkau area yang lengkungannya cukup tajam. Jadi tiga area ini diingat-ingat, jangan sampai kita menempatkan barcode di area seperti ini. Ini contoh tampilan salah satu software barcode. Kalau kita masukkan 12 digit di sini, kita pilih EN13, lalu kita enter, dia akan dengan sendirinya memasukkan cek digitnya. Jadi ini sangat mudah sekali, tidak perlu rumus, tidak perlu apa, kita cuma perlu 12 angka ini. Dapatnya dari mana? Dari klien kita tentunya, karena dialah yang mendaftarkan barcode untuk perusahaannya. Nah, bosan dengan barcode yang biasa-biasa saja, kita bisa main-main dengan barcode seperti ini contohnya. Apakah barcode-barcode seperti ini tetap bisa di-scan? Bisa, sepanjang pakem yang tadi kita amalkan. Lebarnya tetap 3,8, tinggi barnya tetap 1,6 atau minimum 1 cm, lebarnya minimum 80%. Jangan utak-atik area ini.
kalau kita mau tambahkan gambar, tambahkan di luar area ini. Jadi ini disambung ke atas boleh dengan gambar seperti ini. Ini disambung ke bawah boleh dengan gambar seperti ini. Yang lain juga sama. Jangan otak-atik area ini. Manfaatkan area di luarnya. Sambungkan bar satu dengan bar lain seperti ini, jadi dia berupa sebuah sulur tanaman. Ini juga area dasarnya tidak diotak-atik, cuma ditambahkan di atasnya, sehingga seolah-olah jadi landscape kota. Dihancurkan begini pun bisa, sepanjang area ini tetap 100% atau minimal 80%, tingginya tetap 16 mm atau minimal 10 mm. Ini ukurannya harus memenuhi standar, tingginya harus memenuhi standar. Sisanya boleh kita eksplorasi. Ini contoh-contoh beberapa produk yang menggunakan barcode yang bentuknya kreatif. Di Wafelatos, mereka punya foto produknya yang sedang tergigit. Di gigitannya inilah mereka tempatkan barcode. Atau di sini sabun liquid dari Lux, barcode-nya nggak diapa-apain, tapi ini dijadikan sebagai partisi yang menutupi bathtub yang berisi orang sedang mandi. Ini jadi cantik, jadi tematik dengan produknya sebagai produk sabun mandi wanita. Ini adalah warna-warna yang bisa dibaca oleh barcode scanner, ada banyak sekali, tapi saya secara sederhana akan ambil hitam di atas putih jika itu memungkinkan. Kalau tidak, pakai warna yang cukup kontras seperti ini, biru di atas putih, coklat tua di atas putih. Ini warna-warna yang pernah saya gunakan di desain kemasan dan terbukti bisa di-scan. Apakah benda ini? Kalau kita lihat di belakang dari produk yang dikemas dalam cup, dalam tube, kita pasti akan menemukan benda ini. Ini pernah jadi sesuatu yang viral dalam bentuk postingan seperti ini. Katanya kalau kita cek di belakang pasta gigi, kemudian ada warna-warna yang berbeda di sini, itu menunjukkan kandungan dari produknya. Betulkah begitu? Saya meyakininya tidak. Kenapa? Karena saya pernah menggunakan warna hijau untuk elemen ini, dan saya tahu betul bahwa itu tidak seluruhnya dibuat dari bahan alami. Jadi apa yang membuat orang menggunakan warna yang berbeda-beda? Hanya urusan teknis, warna apa yang paling kontras yang digunakan di desain kemasannya. Di sini dia bisa pakai merah, bisa pakai biru tua. Di sini dia tidak mungkin pakai jingga, maka dia pilih warna hijau. Di sini dia bisa pakai hitam, bisa pakai merah, maka dia pakai hitam. Di sini cuma ada tinta merah dengan biru, jadi dia bisa pakai warna biru. Tidak pernah ada klien yang mau nambah warna cuma untuk menyesuaikan dengan ini. Oh, produk saya alami, tapi desainnya nggak ada warna hijau, jadi saya harus nambah satu warna supaya saya bisa bikin warna hijau di sini. No, tidak. Ini adalah semata-mata alasan teknis. Jadi apakah benda ini? Ini adalah yang kita sebut sebagai eye mark. Apa fungsinya? Eye mark adalah tanda untuk menentukan titik tengah atau titik potong dari kemasan. Ini yang menjadi alasan kenapa seal-nya bisa pas di tengah-tengah ini. Karena ketika mesin seal membaca, maka dia akan menganggap eye mark ini adalah bagian tengah-tengahnya cup secara keseluruhan. Dia akan menempatkan ini di posisi tengah, sehingga area desain di depan dan area desain di belakang akan ada di posisinya yang sesuai. Biasanya dia dipakai untuk kemasan fleksibel dan juga kemasan tube seperti ini. Nanti kita lihat contoh-contohnya di belakang. Nah, sama seperti barcode, dia juga dibaca dengan cara kontras warna. Ya, itu kenapa di area sepanjang yang ada eye mark ini tidak boleh ada elemen lain yang sama kontrasnya. Lebih baik lagi kalau tidak ada elemen desain yang lain di sini. Kenapa? Karena dikhawatirkan akan mengganggu pembacaan eye mark ini oleh mesin produksi nantinya. Ini berbagai macam bentuknya. Di cup bentuknya seperti ini. Kalau di standing pouch, ada yang di pinggir atas, ada yang di pinggir bawah. Ini tergantung dari mesin produksi yang digunakan. Tanya sama kliennya, tanya sama percetakannya, eye mark-nya harus ditaruh di mana, ukurannya berapa. Ini untuk wrapper sabun mandi padat. Perhatikan, dia dibaca di sini. Jadi di area ini tidak boleh ada warna yang sama kontrasnya dengan eye mark-nya. Kenapa? Karena dia akan ketemu eye mark ini, lalu dia akan memotong di tempat yang ditentukan. Kalau di sini ada warna kontras lainnya, dia akan baca sebagai eye mark juga, lalu dipotong juga di sini, sehingga potongannya jadi berantakan. Kemudian di kemasan juga ada neto atau berat bersih, bahasa Indonesianya. Ini adalah
satu elemen yang di produk makanan biasanya dituliskan di sisi depan atau front of pack. Untuk yang non-makanan saat ini sudah banyak yang ditulis di sisi belakang. Biasanya dia ditempatkan di area sepertiga bagian bawah kemasan. Walaupun ada juga yang membuatnya di bagian atas. Kenapa kebanyakan ada di bawah? Karena umumnya klien akan menganggap ini adalah informasi yang boleh belakangan dilihat sama konsumen. Kalau dia diletakkan di bagian atas, dikhawatirkan mengganggu tampilan desain secara keseluruhan. Beratnya adalah berat produk saat dikemas, ini ditentukan oleh kliennya. Kemudian perhatikan standar penulisan yang berlaku. Standarnya seperti apa? Seperti ini aturannya. Dia yang diukur adalah tinggi dari huruf O dari tulisan itunya. Jadi kalau kita pakai huruf kecil seperti ini, dia akan perlu font yang lebih besar ukurannya dibandingkan kalau kita buat dengan huruf besar semua seperti ini. Ini adalah aturan-aturannya. Kalau label kita lebih kecil dari 32 cm persegi, maka tinggi huruf O-nya harus 1,6 mm dan seterusnya. Pertanyaannya, apakah ini wajib dilakukan? Saya bisa bilang tidak. Karena saya kerap kali juga menemukan produk-produk yang netonya kecil, mungkin sulit juga dibaca oleh konsumen, dan itu bisa-bisa saja dijual di pasaran. Tapi kenapa ada panduan ini? Ini saya dapatkan waktu saya bekerja di perusahaan multinasional yang punya guidance seperti ini. Reasonnya adalah kalau kita pakai dengan ukuran-ukuran seperti ini akan terlihat proporsional dengan labelnya dan juga akan mudah dilihat oleh konsumen. Apalagi kalau kita lihat makin kesini konsumen kita makin sadar akan pentingnya informasi pada kemasan. Mereka juga perlu berat produk yang mudah ditemukan pada kemasannya. Selain itu ada apa lagi? Ada beberapa elemen khusus yang lain di kemasan, seperti ini. Untuk kemasan makanan harus ada ingredient list-nya, komposisinya. Ini tanyakan sama kliennya. Kadang-kadang ada klien yang tidak tahu kalau ini harus dicantumkan sesuai regulasi, tapi kita sebagai desainer kemasan bisa sampaikan ke mereka kalau akan lebih baik jika ini dimasukkan pada kemasan. Kenapa? Karena konsumen kita akan jadi punya informasi yang baik, yang jelas apa kandungan yang ada di dalam produk yang kita jual. Kemudian di makanan juga ada tabel AKG, angka kecukupan gizi atau informasi nilai gizi. Jika klien kita punya, kita sediakan space untuk melayout seperti ini. Kemudian ada juga expiry date dan production code. Ini juga biasanya kita tempatkan di kemasan sebagai informasi yang penting juga buat konsumennya, terutama expiry date. Kemudian ada juga, ini adalah simbol untuk material kemasan food grade. Dan ini adalah simbol untuk jenis material recycle yang digunakan pada kemasan ini. Itu adalah berbagai elemen yang mungkin hanya kita jumpai pada desain kemasan. Dengan memahami elemen-elemen khusus ini dan juga memahami aturan-aturan penggunaannya, semoga kita bisa membuat desain kemasan yang baik, secara teknis terpenuhi, dan juga memudahkan konsumen dalam mendapatkan informasi yang mereka butuhkan dari kemasan kita. Oke, sampai di sini dulu perjumpaannya untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.